walaupun politik itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun saya termasuk dari sebagian besar orang yang sebetulnya antipati terhadap proses politik ini. Kenapa? Karena dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, kita sudah melewati banyak hal kan gitu kan. Kerap sekali atau sering sekali sesudah pemilu, sesudah pilkada, kita menuai banyak kekecewaan gitu. Tapi saya meminta kepada kita semua dan kepada diri saya bahwa kalau saya berputus asa atas proses-proses politik itu, maka kemudian saya juga telah berarti menutup pintu di mana saya menitipkan nasib saya dan untuk kemudian diurusi oleh negara, oleh pemerintah ini. Oleh karena itu menjadi penting bagi saya, dan saya kira saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari proses politik itu, sehingga kita tidak hanya menjadi partisipan yang pasif dalam proses politik, tetapi menjadi bagian yang juga ikut aktif untuk menentukan, paling tidak menentukan pilihan-pilihan kita. Satu, yang kedua menentukan pikiran-pikiran kita, mengemukakan gagasan-gagasan kita tentang apa yang menjadi harapan kita setiap proses pemilu kada ini. Oleh karena itu, dalam proses politik ini saya sudah melakukan pertemuan seperti ini di banyak tempat. Bertemu dengan 2 orang, bertemu dengan 3 orang, bertemu dengan 5 orang, bahkan bertemu dalam pertemuan-pertemuan silaturahim seperti ini dengan maksud yang sama untuk mengajak kita semua mengembangkan gagasan kita, mengembangkan pemikiran kita dan menjadi bagian yang aktif dalam proses politik itu, sehingga kita tidak menjadi masyarakat yang sekedar menitipkan nasib kita kepada pemerintah yang kita pilih atau kepada proses politik yang sedang berjalan. Karena bagaimanapun nasib kita ini tidak hanya ditentukan di mana kita bekerja. Kalau kita bekerja sebagai pegawai, nasib kita tidak hanya ditentukan di tempat pekerjaan kita. Atau kita bekerja sebagai petani, nasib kita tidak hanya ditentukan di mana kita bekerja sebagai petani. Atau kalau kita bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan mengembangkan industri rumah tangga, nasib kita hanya ditentukan oleh bagaimana kita mengolah usaha kita di rumah tangga. Sebagian besar sebetulnya nasib kita ini hanya ditentukan di ruangan seperti ini, di ruangan 3x4 bahkan lebih besar, di mana ada bupati berkantor di situ, di mana ada anggota DPR berkantor di situ, di mana ada kepala-kepala dinas berkantor di situ, di mana ada kepala-kepala bagian, kepala-kepala seksi di pemerintah berkantor di situ. Kenapa itu begitu? Karena di sana nasib kita ditentukan. Mereka yang kemudian menentukan apa yang harus dibangun, dari mana membangun itu, bagaimana mengelola pembangunan, bagaimana melakukan pembangunan kan begitu. Oleh karena itu, politik tidak boleh jauh dari kita. Seluruh proses yang berkaitan dengan penentuan nasib kita, selain bagaimana kita bekerja keras, juga ditentukan oleh bagaimana keputusan diambil oleh aparatur negara yang kita pilih pada saat pemilu kada. Gitu. Saya insya Allah menyehatkan diri saya bersama-sama dengan teman-teman di Partai Nasdem yang kebetulan pada pemilu kali ini kita punya 4 kursi di SIGI ini sebagai modal politik kita itu untuk bagaimana terlibat menjadi bagian dari komponen pemerintahan yang ikut menentukan nasib kita tadi itu, menjadi bagian yang penting untuk memutuskan bagaimana nasib sebagian besar kita ditentukan dalam proses pembangunan di SIGI ini. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menjadi bagian yang aktif dalam proses politik itu. Nah, perkenalan pribadi, saya Aristan. Saya 45 tahun yang lalu lahir di Kaimalue. Kaimalue itu di luar SIGI, di Palu Utara sana. Ayah ibu saya guru di tahun-tahun 70-an. Saya menikah dengan perempuan berdarah Kulali. Ibunya, bapaknya sebagian Kaleka, sebagian Mesusu. Punya 2 orang anak. Yang paling kakak itu karena menikahnya sudah berumur ya, makanya saya masih kecil. Yang paling kakak itu umurnya dia kelas 2 sanawiyah sekarang di Palu. Yang kedua itu ada di sini, dia kelas 5 SD di SD Al-Herat Olu. 2 orang anak saya. Nah, ini ada 4 sebetulnya, tapi 4 yang
dari kandungan. Kalau hidup semua saya punya 4, rame juga kalau ada 4 orang. Sekarang ada 2 orang gitu. Nah, sehari-hari sebelum menjadi pengurus Partai Nasdem, saya sama dengan kawan saya Azmi, saya menjadi aktif sebagai pekerja sosial di berbagai lembaga swadaya masyarakat, LSM yang kita kenal itu. Tahun 93 itu saya aktif di satu yayasan yang bekerja sosial di masyarakat, Yayasan Evangelis Indonesia, bekerja khusus dalam pendampingan masyarakat berkaitan dengan hak-hak atas tanah, hak atas lingkungan. Kemudian sesudah itu saya aktif di WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Sulawesi Tengah. Di tahun 96 sampai dengan 99 saya menjadi Direktur Eksekutif WALHI di Sulawesi Tengah. Kemudian sesudah itu saya aktif di beberapa yayasan yang lain, yang pernah di Yayasan Pendidikan Rakyat setahun, kemudian di Yayasan Pendidikan Rakyat bersama-sama Nasution, di mana Azmi ada hari ini, kemudian di di Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi, kemudian di beberapa organisasi yang lain, gitu. Pengalaman sosial saya sebetulnya banyak melakukan kerja-kerja pendampingan sosial masyarakat sebetulnya. Jadi kenapa menjadi berniat, sebetulnya juga bukan berniat sebenarnya. Menyahuti, mengiyakan ketika Partai Nasdem memutuskan untuk mendorong menjadi calon bupati, itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Itu adalah proses yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas selama ini menjadi pekerja sosial di lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana dalam pengalaman advokasi, pengalaman pendampingan masyarakat, pengalaman pendidikan masyarakat itu, saya memahami dan saya belajar bahwa ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini selama ini, kan, di mana belum semua masyarakat kita mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama dengan yang lain, kan begitu. Oleh karena itu, saya kira bahwa terlibat dalam proses politik, terlibat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang serius, karena kita akan menjadi bagian yang penting untuk memutuskan bagaimana orang mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama atas pendidikan, mendapatkan pelayanan yang sama atas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang sama atas bagaimana suatu produksi ekonomi masyarakat dibangun dengan kesempatan yang lebih baik tentunya, kan gitu. Nah, di pertemuan sore hari ini saya tidak akan bicara soal apa yang akan dilakukan, kan gitu. Tidak bicara soal program kerja, tidak akan bicara soal visi misi, kan begitu. Karena kalau bicara soal itu semua orang akan bicarakan itu, dan saya kira akan ada kesempatan yang lain untuk membicarakan itu. Kesempatan yang silaturahmi hari ini saya hanya memperkenalkan niat saya, memperkenalkan diri saya secara pribadi, kan gitu, bersama dengan teman-teman saya hari ini. Dan yang terakhir, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya. Walaupun hujan-hujan sudah bisa berkumpul di tempat hari, dan kita bisa berkenalan, Pak, bisa saling bertatap muka. Itu saja yang saya sampaikan sore ini. Saya Yamrina, terima kasih banyak. Allahumma musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.